Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat di tengah pandemi COVID-19 ya. Oke, kita berjumpa lagi di channelnya Bu Retno dalam kata bahasa ya, yang membahas tentang fenomena bahasa yang ada di sekitar kita. Oke, kali ini saya akan bahas tentang COVID-19. Waduh, Burto mau bicara tentang COVID-19. Emang Burto dokter? Bukan, saya tidak akan membahas tentang apa itu COVID-19 dan sebagainya. Sebagai guru bahasa Indonesia, yang menjadi perhatian saya adalah kata-kata. Ya, kata-kata yang terkait dengan COVID-19. Kata-kata yang muncul di tengah pandemi ini gitu. Mungkin kalau kita tidak mengalami pandemi itu, kata-kata itu juga tidak familiar di kuping kita atau tidak kita sering pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Yang akan saya bicarakan ini juga nanti ada kaitannya dengan materi di kelas 9. Di bab 1 ada teks laporan percobaan. Nah, salah satu unsur yang dibahas dalam teks laporan percobaan itu adalah adanya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini salah satunya yang dibahas adalah bahwa di dalam teks laporan percobaan itu menggunakan kata-kata umum, kata khusus, menggunakan istilah. Nah, itu garis kata kuncinya ya. Jadi kita membahas istilah atau kata-kata khusus bidang ilmu tertentu. Kalau percobaan kita itu misalnya dalam bidang sains, bidang IPA misalnya, dalam bidang lebih spesifiknya biologi misalnya, kita mau lakukan percobaan bagaimana jaringan silem pada satu tumbuhan. Berarti kita juga akan membahas dalam laporan kita apa itu jaringan silem. Nah, jaringan silem itu adalah istilah gitu. Itu tidak akan kita temukan di bidang studi IPS misalnya ya. Tidak akan kita temukan ketika bicara masalah ekonomi. Jadi apa sih istilah itu gitu ya. Nah, berdasarkan beberapa sumber nih dari kamus, dari buku-buku referensi gitu ya. Istilah itu adalah gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang tertentu. Jadi satu kata yang menjelaskan konsep di bidang tertentu gitu ya. Jadi kata ini memang khas di bidang studi atau di bidang disiplin ilmu tertentu dan dia tidak ada di bidang disiplin ilmu yang lain gitu ya. Atau pengertian lain dalam ini adalah istilah linguistik gitu ya. Kata atau frase yang mengungkapkan anggota suatu kelompok yang secara biologis terhubung atau berkerabatan gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang kesehatan maka pasti kita akan ada istilah-istilah terkait dengan kesehatan. Kemudian ada juga yang disebut dengan istilah umum dan istilah khusus gitu ya. Kalau istilah khusus yaitu istilah yang pemakaiannya atau maknanya itu terbatas pada bidang tertentu. Ya, terbatas, namanya khusus gitu ya, atau tidak ada dalam bidang lain, jadi spesifikasi dia. Kemudian ada yang disebut sebagai istilah umum, yaitu istilah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum. Nah, terkait dengan COVID-19 ini banyak kata-kata baru ya, lebih tepatnya istilah-istilah baru yang muncul karena memang ya dia spesifik gitu di bidang kesehatan, khususnya pandemi COVID-19 ini gitu. Kata apa sih yang biasanya muncul gitu? Kayak pasti dong kita nih karena di rumah saja tidak boleh berkerumun atau dengan istilahnya social distancing. Wah, bahasa Indonesianya apa, Bu? Nah, memang istilah karena ini ilmu gitu, ilmu ya, karena penyakit ini juga memang bukan datang dari Indonesia, virus ini juga diteliti banyak di luar negeri gitu. Terus kemudian hal-hal yang terkait dengan virus ini juga ada nama-nama asingnya, istilahnya itu tadi. Jadi memang kita di dalam bahasa Indonesia itu memang kadang agak susah mencari padanan katanya apa gitu. Akhirnya kita menyepakati gitu ya. Kalau social distancing akhirnya supaya masyarakat mengerti apa itu social distancing, akhirnya diambil padanannya itu jaga jarak. Jadi kita
tidak boleh berkerumun, tidak boleh bersosial secara berkumpul dengan orang banyak gitu dalam suatu tempat, karena itu berpotensi untuk penularan virus itu tadi gitu ya. Jadi jaga jarak. Terus ada juga nih, ini di Bontang nih terutama ya, kemarin kita dapat berita juga bahwa yang memprihatinkan sudah ada penularannya itu transmisi lokal. Nah, apa nih maksudnya Bu transmisi lokal? Ya, transmisi lokal itu artinya bahwa pasien tertular jadi pasien itu tertular di wilayah di mana kasus ditemukan. Jadi penularannya itu bukan lagi dari orang luar, tapi dari orang yang ada di dalam wilayah itu. Makanya transmisinya sudah terjadi lokal di dalam orang dalam. Gitu, dan ini juga sangat memprihatinkan gitu ya. Jadi bukan lagi orang luar yang menularkan ke dalam, justru orang dalam itu sudah tertular dari orang luar mungkin, kemudian akhirnya ini menularkan kepada orang di sekitarnya, sehingga disebut transmisi lokal gitu ya. Nah, kemudian epidemi, ada pandemi. Nah, kalau coronavirus ini termasuknya pandemi. Apa bedanya dengan epidemi gitu ya? Kalau pandemi di sini adalah penyebaran yang secara global, cepat gitu ya. Sementara kalau epidemi penyebaran penyakit secara cepat dengan jumlah terjangkit di suatu wilayah dan dianggap tidak normal gitu. Jadi perkembangannya itu tidak normal. Jadi cepat sekali. Nah, COVID-19 ini juga dianggap suatu yang tidak normal karena begitu cepat dan menyebarnya sampai global. Karena global mendunia gitu, maka disebut pandemi ya. Istilah apa lagi yang biasanya kita dengar ya? Nah, dulu tuh ada beberapa istilah yang sudah mulai familiar di telinga kita ya. Kamu kalau kita dengar berita di televisi terkait dengan COVID, pernah nggak dengar istilah OTG, orang tanpa gejala, ya kan? Atau ODP, orang dalam pemantauan. Atau satu lagi adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, kata ini ternyata itu kan di awal-awal waktu COVID ya, kita sudah dengar istilah-istilah itu, ODP, OTD, OTG gitu ya. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu gitu ya, seiring dengan berjalannya waktu, istilah tadi yang ODP, PDP dan OTG itu sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan gitu ya. Di sini kemarin saya dapat data keputusan Menteri Kesehatan terkait yang dituangkan dalam Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 yang diteken pada tanggal 13 Juni 2020. Nah, beberapa istilah itu diganti gitu. Kenapa sih sampai kok diganti? Ya mungkin karena ini pandemi yang begitu cepat penyebarannya gitu ya. Dan ini juga kita harus benar-benar memberikan penamaan konsep ya terkait dengan pandemi ini juga nggak boleh salah gitu ya. Nah, yang tadinya disebut misalnya OTG, orang tanpa gejala, itu ternyata sesuai dengan keputusan Kementerian Kesehatan itu tadi ya diganti dengan namanya kasus konfirmasi tanpa gejala. Jadi OTG itu sudah diganti dengan kasus konfirmasi tanpa gejala. Jadi bukan orang lagi, karena kalau orang itu nanti kan spesifik, karena sebenarnya kasus itu bisa siapa saja gitu kan. Jadi kasus konfirmasi tanpa gejala. Ini nanti ada gejala ciri-ciri klinisnya positif terinfeksi berdasarkan hasil laboratoriumnya, tapi tanpa gejala gitu. Jadi dia positif terinfeksi setelah di laboratorium, tapi nggak ada gejala batuk, demam, radang dan kayak gitu. Jadi yang tadi OTG menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala. Ya. Nah, kemudian istilah lain yang ODP, orang dalam pemantauan. Nah, orang dalam pemantauan ini diganti istilahnya dengan kontak erat. Nah, itu ya kita baru lagi ya dapat ini ya, padanan kata frase kontak erat. Kenapa disebut kontak erat? Karena punya riwayat kontak dengan kasus konfirmasi
gitu. Jadi yang sudah dikonfirmasi itu ternyata terus kita ada terhubung dengan orang di situ sehingga disebut kontak erat untuk menggantikan istilah ODP, orang dalam pemantauan. Gitu ya. Nah, ada satu lagi singkatan yang PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, ternyata pasien dalam pengawasan ini istilahnya diganti juga dengan kasus suspek. Suspek itu apa? Ya, jika dia didapati gejala klinisnya itu menderita ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Jadi misalnya sesak napas gitu ya, susah bernapas, ada batuk, radang gitu ya. Kemudian 14 hari terakhir ke wilayah dengan transmisi lokal. Jadi jika kita sudah 14 hari ke wilayah yang ada dinyatakan penyebarannya udah transmisi lokal, maka kita termasuk yang suspek gitu ya. Nah, kemudian gejala lainnya, ciri-cirinya punya riwayat kontak dengan kasus konfirmasi gitu. Jadi kalau kita punya riwayat terkait kasus dengan orang yang terkonfirmasi gitu ya, positif, nah kita termasuk dengan kasus suspek gitu. Nah, jadi kita sudah dapat nih ya beberapa istilah baru, dan cepat banget. ODP, terus kemudian OTG dan PDP saja kadang belum kita pahami dengan baik gitu ya. Kemudian harus berubah menjadi kasus suspek, kontak erat, terus kemudian kasus konfirmasi tanpa gejala. Ya, tapi memang kita harus menerima dan mengikuti dan mencoba untuk memahaminya supaya kita tidak salah gitu ya. Oke, itu tadi. Terus kemudian ada lagi istilah baru yang dikeluarkan juga terkait dengan perubahan istilah, yaitu kasus probable ya. Probably mungkin kata ininya probable, yang artinya bahwa suspek dengan ISPA berat. Jadi tadi yang suspek itu tadi yang didapati kita punya ada datang ke wilayah dengan transmisi lokal tadi, terus kemudian riwayat kontak dengan kasus yang terkonfirmasi positif. Nah, kita dikatakan kasus probable ya, suspek yang dengan ISPA berat ya. Kemudian tapi belum ada hasil labnya. Jadi kayak kebalikannya tadi yang seperti kasus yang orang tanpa gejala gitu tadi ya. Jadi kalau orang tanpa gejala itu dia positif terinfeksi setelah dilakukan cek laboratorium, tapi dia nggak menunjukkan gejala. Nah, sementara kebalikannya kalau kasus probable itu dia menunjukkan gejala, ya, gejala sesak nafas, gejala sulit bernafas, ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, tetapi dia belum dilakukan tes laboratorium gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini kan mungkin saja ada di sekitar kita, makanya kita harus tahu gitu ya, kita tuh atau lingkungan kita atau tetangga kita atau siapapun itu ini sudah dapat termasuk yang seperti apa dia ini, apakah dia masih tadi ada kontak erat, atau dia adalah hanya kasus suspek, atau justru sudah kasus probable tadi ya, probable yang menunjukkan gejala ISPA tapi belum dicek secara laboratorium gitu ya. Jadi itu beberapa istilah-istilah yang baru gitu ya, yang belum mungkin belum familiar ya. Saya saja juga harus mencoba memahaminya lebih dalam, tapi kita harus tahu ya, kita harus tahu, masyarakat harus tahu. Oke, yang masih umum itu apa sih Bu? Isolasi gitu. Apa bedanya isolasi dengan karantina? Ya, jadi ternyata ada perbedaan. Perbedaannya tuh di sini. Kalau isolasi itu mencegah perpindahan penyakit ke orang yang sehat. Mencegah perpindahan penyakit ke orang yang sehat. Sementara kalau karantina itu di sini adalah mencegah perpindahan penyakit ke orang yang sehat gitu. Saya ulangi ya. Jadi perbedaannya isolasi sama karantina. Kalau di isolasi tadi mengendalikan penyebaran penyakit dengan membatasi perpindahan orang.
Jadi membatasi perpindahan orang. Jadi kita diisolasi, nggak bisa kemana-mana. Tujuannya untuk apa? Mencegah perpindahan penyakit dari orang yang sakit. Jadi kalau kita sakit, kita diisolasi supaya tidak kita tidak mendapatkan itu dari orang yang sakit, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya karantina untuk yang sehat. Kalau karantina itu untuk yang sehat. Mengendalikan penyebaran penyakit dengan membatasi perpindahan orang. Jadi di sini tujuannya untuk mencegah perpindahan penyakit ke orang yang sehat. Jadi kalau isolasi untuk orang yang sakit ya dipisahkan, sementara yang karantina itu dipisahkan, tapi ini khusus untuk orang yang sehat. Jadi dua-duanya memang tidak boleh ya membaur gitu ya. Jadi jika kamu sakit, kamu akan diisolasi. Nah, supaya yang sakit ini tidak menularkan yang sehat itu dikarantina gitu. Jadi antara yang sakit dengan yang sehat tidak ketemu. Jadi masing-masing dikurung, dikurung. Ya, dengan istilah itu tadi, diisolasi dan dikarantina. Ya. Kemudian apalagi? Oh iya, ada istilah lagi nakes yang diakronimkan itu nakes tenaga kesehatan. Kita sering dengar ya, banyak juga nakes-nakes tenaga kesehatan yang ternyata menjadi ya korban dari virus COVID-19 ini gitu ya. Terus kemudian muncul yang biasanya dipakai nakes itu yang baju yang putih-putih yang kayak baju astronot ya. Disebutnya sebagai APD, alat pelindung diri, tapi namanya itu sebutnya hazmat suit ya. Jadi hazmat suit gitu ya. Alat pelindung diri atau APD yang kerap dipakai para petugas medis atau dokter yang merawat pasien gitu ya. Umumnya mereka menggunakan pelengkap berupa kacamata, sarung tangan, kadang pakai sepatu boot gitu ya. Jadi benar-benar digunakan untuk melindungi diri dari virus yang kemungkinan bisa ditularkan dari yang sakit kepada tenaga kesehatan itu. Ya, jadi baju apa tadi? Baju hazmat suit ya, atau yang disebut dengan APD, alat pelindungan diri. Terus kemudian ada lagi yang paling familiar tuh. Ini saya tadi dapat ini nih, apa namanya? Istilahnya masker ya. Tapi ada masker yang kita yang terkenal itu kan enggak semua masker ya, masker N95 yang katanya harganya mahal. Kan pernah tuh harga masker begitu melambung ketika pandemi ini baru menyebar mendunia begitu ya. Nah, kemudian ada masker yang menjadi andalan gitu, namanya masker N95. Apa sih maksudnya masker? Yaitu merupakan jenis masker anti polusi yang biasanya dipakai untuk melindungi dari asap atau kotoran. Nah, masker ini juga dapat menyaring ya polutan atau partikel-partikel halus seperti virus corona gitu ya. Jadi memang salah satu, jadi akhirnya kita juga akrab dengan masker ya, kemana-mana harus pakai masker supaya mencegah penularannya gitu ya, supaya kita semuanya sehat. Jadi itu ya, ada beberapa. Terus juga ada sempat juga di awal-awal COVID ini ada istilah lockdown gitu ya, dikunci gitu ya, suatu tempat dikunci supaya ya orang lain yang dari luar tuh tidak masuk. Tujuannya untuk apa? Untuk pencegahan gitu ya. Dan kita tuh orang Indonesia karena ini istilahnya belum familiar, belum populer begitu ya. Ibu sempat lihat itu penulisan apa namanya, spanduk-spanduk begitu juga yang lucu-lucu ya terkait dengan lockdown ini gitu ya. Sebenarnya apa sih lockdown? Mengunci masuk ya, jadi mengunci masuk ke daerah suatu wilayah gitu ya, mengunci masuk gitu ya ke suatu daerah. Jadi suatu daerah tuh dikunci supaya orang luar tuh tidak masuk ke dalam daerah itu. Tujuannya untuk menghindari atau mengurangi atau mencegah penyebaran virus begitu. Jadi memang sudah kita sudah hidup di zaman yang memang harus kita lalui seperti ini, ada pandemi ini, dan istilah-istilah yang tadi yang terkait dengan pandemi itu
mau tidak mau juga harus kita pahami sehingga kita tidak salah gitu ya. Ya tujuan akhirnya supaya pemahaman kita tentang COVID ini lebih jelas, tujuannya agar kita tahu betapa bahayanya, betapa mematikannya karena sudah banyak korban ya. Sehingga kita juga harus menyadari gitu, harus betapa pentingnya memahami apa sih pandemi ini, istilah-istilah apa yang ada di sana. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya kita bisa waspada, kita bisa juga menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, lingkungan kita supaya COVID ini tidak menyebar lebih luas lagi. Ya, itulah tadi bincang-bincang ngobrol-ngobrol tentang istilah yang bidang kesehatan. Kalau ini ya berarti istilah bidang kesehatan, lebih khususnya terkait dengan pandemi COVID-19. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu ya, sehingga jangan lama-lama istilah-istilah ini juga terlalu akrab di telinga kita, virus ini terlalu akrab di kehidupan kita. Kita berharap, berdoa semuanya mudah-mudahan segera berakhir. Dan saya juga sebagai guru juga sudah kangen mengajar, murid-murid juga kalian pasti sudah kangen juga untuk ke sekolah gitu. Oke, tetap sehat, tetap jaga diri, jaga keluarga semuanya. Jangan lupa pakai masker kemanapun kalian pergi, kalau lagi ngobrol kumpul, terus kemudian jaga jarak ya, social distancing tadi kita sudah bahas, tidak boleh berkerumun ya. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Oh iya, ada hand sanitizer. Nah, itu kan hand sanitizer udah biasa banget di kuping kita, walaupun itu bukan bahasa Indonesia ya. Cairan pencuci tangan ya, yang tidak perlu pakai pembilasan, itu hand sanitizer ya. Jadi jangan lupa cuci tangan, bawa hand sanitizer di tas gitu ya. Pokoknya kalau bukan diri kita yang melindungi kita, siapa lagi gitu. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa melewati masa pandemi ini dengan selamat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.